Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya aku membawamu kembali untuk penelitian. Kebetulan saja, aku tidak punya tunggangan, jadi mungkin aku bisa menjinakkanmu. Suara tawa aneh itu terdengar. Rantai tak kasat mata itu mencengkram Shoyan yang tak sadarkan diri di bawahnya. Namun, tepat saat rantai itu hendak mengait ke tubuh Shoyan, kekuatan lainnya tiba-tiba muncul. Kekuatan itu dengan mudah mendorong kembali rantai yang mendekati tubuh Shoyan. Begitu pula memutuskan rantai yang mengikat tubuh Su Hao dengan satu serangan. Aku tidak menyangka, seorang yang mulia asal akan mempersulit sekelompok raja asal. Apakah sekte kuil hantu sudah menjadi begitu tidak tahu malu? Sebuah suara tua terdengar dan rantai yang memenuhi langit menghilang. Sekte awan abadi tidak punya hak untuk mencampuri urusan sekte kuil hantuku. Suara dingin dan gelap itu sekali lagi terdengar dari ruang kosong. Orang tua ini memang tidak ingin ikut campur dalam urusan sekte kuil hantu. Namun, masalah di perbatasan daratan seharusnya menjadi urusan mereka sendiri. Kita sudah membuat kesepakatan bahwa kita tidak akan ikut campur. Tapi tindakanmu telah melanggar kesepakatan kita sebelumnya. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Kali ini, ada sedikit nada dingin dalam nadanya. Setuju. Sekte kuil hantuku tidak pernah mengikuti aturan apapun. Perjanjian itu adalah sesuatu yang kau yakini ada. Selama kita dapat menyelesaikan misi, kita dapat melakukan apa saja. Apa yang kau katakan kepadaku sedikit terlalu menggelikan. Tawa mengejek segera terdengar dari ruang hamba. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang agung sekali lagi melonjak keluar. Itu berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkram Shoyan. Pada saat ini, yang terpenting adalah menangkap Shoyan dan membawanya kembali. Karena kamu tidak mau menepati janjimu. Jangan salahkan orang tua ini karena bersikap tidak sopan. Teriakan lelaki tua itu terdengar di langit. Pada saat yang sama, kekuatan tak kasat mata berkumpul sekali lagi. Kekuatan itu berubah menjadi nyala api yang membakar ruang kosong hingga terdistorsi. Seketika, ketika rantai melesat, nyala api dengan cepat menemuinya. Ia mengandalkan suhu tingginya yang mengerikan untuk membakar rantai hingga tak tersisa. Itu adalah... Di sisi lain, mata leluhur Ventian tanpa sadar mengeras saat melihat pemandangan di depannya. Meskipun kedua belah pihak mengandalkan kekuatan spiritual mereka, ia mampu merasakan energi khusus di dalam api. Energi ini adalah sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan dari Shoyan. Bahkan jika kita bertarung secara langsung, kau mungkin tidak sebanding dengan orang tua ini. Selain itu, dengan hanya kekuatan spiritual, trik kecilmu tidak berguna di hadapan orang tua ini. Tawa samar terdengar lagi, dan ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Kau, jangan sombong di depan ketua istana ini. Kekuatan sekte kuil hantu milikku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte awan surgawi milikmu. Jika ketua istana ini memanggil ahli lain dari sekte ini, kau berhenti bicara omong kosong. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, kemungkinan besar kau sudah memanggil mereka. Sekarang, orang tua ini menyarankanmu untuk mundur secepatnya. Begitu kau membuat dua sekte lainnya waspada, akan lebih sulit bagimu untuk membereskan kekacauan ini. Setelah suara tua itu terdengar, api yang menakutkan segera menerkam ke arah ruang kosong yang hancur dari segala arah. Ketika yang terakhir melihat ini, emosinya berubah dan dia buru-buru menarik kekuatan yang telah dia sebarkan. Ruang kosong itu juga menyusut dengan cepat. Pada saat ini, wajah kepala istana Zun segera menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat ini. Dia buru-buru berteriak beberapa kali. Baru kemudian, kekuatan melonjak keluar dari ruang kosong itu. Itu mencengkramnya dan dengan paksa menariknya kembali. Dasar sampah. Setelah kutukan yang marah terdengar, aura menakutkan yang menutupi kepala semua orang akhirnya benar-benar menghilang pada saat ini. Su Hao juga menghela nafas panjang lega pada saat ini. Namun, matanya masih dengan hati-hati menatap sekelilingnya. Bagaimanapun, meskipun satu orang telah pergi, masih ada kekuatan spiritual orang lain yang tersisa. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, orang ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi. Hehehe, jangan khawatir. Orang tua ini tidak akan melakukan apapun kepadamu. Kalian hanya sekelompok junior, dan aku tidak memiliki permusuhan dengan siapapun di antara kalian. Lagi pula, masalah ini ada di perbatasan, dan orang tua ini seharusnya tidak ikut campur.
Kalau bukan karena kekeras kepalaan orang itu, aku tidak akan ikut campur di sini. Adapun anak ini. Tubuh Shoyan melayang tak terkendali ke udara saat dia berbicara. Ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Origin Ki dalam tubuh Zhu Hao beredar saat dia bersiap untuk melangkah maju. Namun, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah menjadi tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya. Di bawah kendali lelaki tua misterius ini, api tak kasat mata ditarik keluar dari tubuh Shoyan. Seketika, api itu memasuki suatu titik di ruang hampa dan menghilang. Hehe, orang tua ini akan mengambil kembali benda ini. Namun, sebagai kompensasinya, aku akan memberikan ini padamu. Kekuatan tak terbatas segera mulai melonjak, berubah menjadi tangan raksasa yang tak terlihat. Kekuatan hisap melonjak dari telapak tangan, menyedot semua origin Ki di sekitarnya, dan menuangkannya ke tubuh Shoyan. Saat mantra api perlahan beredar, kekuatan tak terbatas perlahan diserap oleh Shoyan. Kemudian, tangan raksasa tak terlihat itu perlahan memudar, dan pemilik aura kuat itu juga menghilang sepenuhnya dari langit. Di atas lembah api berkobar, yang tersisa hanyalah anggota kedua sekte yang terluka parah, serta Shoyan yang saat ini perlahan menyerap kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Pada saat ini, kedua sekte telah dikalahkan dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli yang tersisa semuanya telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Di pihak lembah api berkobar, kecuali Zhu Hao, meskipun 32 anggota klan Roh Ginseng terluka parah, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Leluhur Fentian juga telah memulihkan sedikit kekuatannya setelah masa istirahat. Hasil dari pertempuran ini sudah terlihat jelas di depan mata semua orang. Kedua sekte itu hancur, dan lembah api berkobar telah memperoleh kemenangan penuh. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte boneka surgawi dan sekte 10.000 kalajengking tidak akan ada lagi di wilayah selatan ekstrim. Lembah api berkobar akan menjadi satu-satunya penguasa tempat ini. Setelah pertempuran berakhir, hati semua orang di lembah api berkobar akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat perlahan membuka matanya di aula besar tertentu dengan dekorasi megah di wilayah tengah. Sekelompok api tak terlihat menari dengan lembut di telapak tangan kanannya. Orang tua itu tersenyum ketika dia melihat api tak kasat mata di telapak tangannya. Hehehe, kau akhirnya kembali setelah bertahun-tahun. Bersamamu, aku bisa dianggap lengkap. Mengenai Shoyan itu, kita akan bicarakan sisanya saat kita bertemu di masa depan. Dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu sejak pertempuran besar antara lembah api berkobar dan dua sekte besar. Di selatan yang ekstrim, diskusi tentang pertempuran besar sebelumnya juga berangsur-angsur mereda. Semuanya telah kembali seperti semula. Sumber daya dari dua sekte besar telah diambil alih oleh lembah api berkobar. Lembah api berkobar saat ini telah menjadi raksasa yang memang pantas di selatan ekstrim. Tentu saja, di bawah perubahan yang begitu besar, ada banyak faksi besar dan kecil yang terus bermunculan di wilayah selatan ekstrim seperti rebung setelah hujan. Wilayah selatan yang baru saja mengalami pertempuran besar dengan cepat menjadi ramai. Lembah api berkobar tidak ikut campur dalam masalah ini. Mereka diam-diam mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa wilayah selatan ekstrim. Mereka juga dengan cepat memulihkan kerusakan yang ditinggalkan pertempuran besar di seluruh lembah. Di bawah aktivasi sejumlah besar sumber daya, tenaga kerja dan sumber daya yang hilang dari lembah api berkobar dengan cepat diisi ulang. Tentu saja, lembah api berkobar juga melakukan yang terbaik untuk memberikan pengaturan terbaik kepada klan para ahli yang telah mengorbankan diri mereka dalam pertempuran besar. Tindakan ini segera menarik gelombang sorak-sorai di lembah api berkobar. Hal yang paling mengejutkan orang-orang adalah bahwa setelah pertempuran besar berakhir, Fang Zichong, pemimpin kelompok orang dari klan Fang, ke lembah api berkobar dengan maksud untuk bergabung. Tetua pertama, Li Chengsu, tetap memilih untuk menolak tindakan ini setelah beberapa saat ragu-ragu. Tanpa daya, Fang Zichong hanya bisa memimpin orang-orangnya dan pergi. Menurut pemahaman Li Chengsu, kepala klan Fang saat ini telah digantikan oleh Fang Zichong yang masih muda. Kepala klan Fang yang asli, Fang Qi, telah dicopot dari jabatannya sebagai kepala klan oleh 3 tetua dalam klan tersebut. Klan Fang yang asli hampir jatuh ke dalam situasi yang tidak ada harapan di bawah kepemimpinan Fang Qi. Jika bukan karena Shoyan yang menyelamatkan mereka 2 kali, kemungkinan besar mereka sudah berubah menjadi abu. Sekarang, setelah Fang Zichong menggantikan posisi kepala klan, dia telah membuat beberapa prestasi meskipun usianya masih muda. Kota tempat klan Fang berada juga menjadi jauh lebih makmur. Meskipun demikian, Li Chengsu tetap menolaknya. Namun, semua orang jelas memahami alasan sebenarnya di balik ini. Klan Fang masih ragu untuk tidak melakukan apapun saat lembah api berkobar dalam bahaya. Sekarang, lembah api berkobar telah memperoleh kemenangan penuh dan masih berkembang. Sudah terlambat bagi mereka untuk bergabung dengan klan Fang. Di sisi lain, Shoyan sudah terbangun dari komanya.
tetapi telah berkultivasi secara tertutup selama ini. Meskipun dia tidak mengerti dari mana origin ki yang tak terbatas dalam tubuhnya berasal, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya akan segera menembus ke tahap kaisar asal dengan bantuan kekuatan ini. Di sebuah ruangan yang sunyi, cahaya lembut menyinari wajah Xiaoyan. Tubuhnya duduk di atas ranjang, tangannya membentuk segel kultivasi. Origin ki diam-diam keluar dari tubuhnya dengan setiap tarikan nafas, sebelum perlahan menyatu dengan tubuhnya. Mantra api di tubuhnya terus beredar, memurnikan origin ki yang tak terbatas di pusaran. Pada akhirnya, ki itu dituangkan ke dalam ruang pusaran sambil diam-diam menunggu saat terobosannya. Waktu berlalu dengan cepat, bagaikan pasir di sela-sela jari selama latihan tanpa henti ini. Aura tubuh Xiaoyan juga mendekati level di atas raja asal. Sampai suatu saat, teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari sebuah ruangan yang telah tertutup rapat selama 2 bulan di lembah api berkobar. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar dari ruangan itu, dan dalam sekejap mata, tekanan yang mengerikan menyelimuti seluruh langit di atas lembah api berkobar, menyebabkan ekspresi beberapa tetua di lembah itu berubah. Saat tekanan menyebar, 2 sosok tua muncul di udara di luar ruangan. Mereka menyaksikan situasi di bawah dengan senyuman tipis sambil mendecak lidah karena takjub. Hahaha, dia benar-benar hebat. 2 bulan lalu, dia berhasil mencapai puncak alam raja asal. Kupikir itu sudah cukup menakutkan. Siapa sangka 2 bulan kemudian, anak ini benar-benar berhasil mencapai alam kaisar asal. Meskipun ini sebagian karena senior itu tetap terlalu mengejutkan. Li Changsu menatap pemandangan di hadapannya dengan kaget. Alisnya tak dapat menahan diri untuk berkedut saat merasakan aura kuat dari tubuh Xiaoyan. Dalam ingatannya, Xiaoyan tampak seperti bocah pengembalian asal yang sama dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa yang terakhir telah menjadi kaisar asal seperti dirinya. Selain itu, kecakapan bertarungnya jauh lebih hebat daripada kaisar asal bintang 6 seperti dirinya. Hehehe, tidak peduli apa, menerobos adalah hal yang baik. Dengan cara ini, jika dia bertemu dengan orang-orang dari istana hantu di masa depan, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Di satu sisi, leluhur Fentian tersenyum tipis. Ia membelai jenggotnya sambil mengingat kembali pertempuran hebat 2 bulan lalu. Khususnya, ketika kepala istana hantu Zun memanggil ahli dari sekte istana hantu, kejadian itu masih terukir dalam di benaknya. Ketika kata-kata ini diucapkan, Li Changsu yang berada di samping juga dengan cepat menganggukkan kepalanya. Pandangannya agak rumit saat dia melihat ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, beberapa sosok lagi dengan cepat bergegas mendekat dari kejauhan. Itu adalah dokter peri kecil dan yang lainnya. Kedua belah pihak langsung bertukar kata-kata sopan sambil tersenyum saat bertemu. Setelah itu, rombongan itu turun dan mendarat di halaman bawah. Mereka menunggu Xiaoyan muncul. Bersamaan dengan suara pintu terbuka, pandangan semua orang serentak tertuju pada sosok yang perlahan berjalan keluar dari ruangan itu. Ketika sinar matahari menyinari wajah putih yang familiar itu, senyum hangatnya membuat orang merasa nyaman. Wajah yang menyegarkan itu selalu memiliki pesona khusus. Khususnya ketika dokter peri kecil menoleh, matanya dipenuhi dengan kelembutan seorang gadis muda. Orang-orang di sampingnya tersenyum ketika mereka melihat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Li Bingrui dengan kejam melotot ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya seperti ini. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hehehe, aku membuat semua orang khawatir. Xiaoyan telah keluar dari pengasingannya dan berhasil menembus kelas kaisar asal. Semua orang tentu saja merasa senang untuknya. Tawa terus terdengar saat mereka mengobrol. Beberapa saat kemudian, kelompok orang ini berangsur-angsur bubar. Xiaoyan, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap berada di halaman. Xiaoyan telah memperoleh pemahaman umum tentang apa yang telah terjadi 2 bulan lalu selama obrolan mereka. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar bahwa para ahli dari sekte kuil hantu telah campur tangan. Hatinya tanpa sadar menegang. Untungnya, serangan terus-menerus dari Zhu Hao dan ahli misterius itu telah memungkinkannya untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tangan sekte kuil hantu, dia tidak hanya akan mengalami kemalangan, tetapi bahkan Sun Er akan. Ketika memikirkan semua ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa takut di hatinya. Baru kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Untungnya, semua ini tidak terjadi. Terima kasih atas perhatian senior Zhu Hao. Meskipun tidak ada yang menjelaskan mengapa Zhu Hao muncul dalam pertempuran besar itu, Xiaoyan tidak perlu berpikir untuk memahami bahwa dia telah dipanggil oleh Li Bingrui. Jika Zhu Hao tidak turun tangan untuk menyelamatkannya pada saat kritis saat itu, kemungkinan besar dia sudah jatuh ke tangan istana hantu. Sekarang, Zhu Hao tidak ada di sana. Dia tentu perlu berterima kasih kepada Li Bingrui. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi di wajahnya sedingin es awalnya sedikit terkejut. Rasa dingin di matanya yang indah
tidak dapat membantu tetapi sedikit berkurang. Namun, dia dengan cepat kembali sadar. Dia melotot tajam ke arah Shoyan dan berkata dengan dingin, "Jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu karena ini. Aku menyelamatkanmu karena orang yang ingin membunuhmu adalah aku. Sebelum aku bergerak, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membunuhmu. Adapun orang yang bergerak, itu adalah Su Hao. Itu tidak ada hubungannya denganku." Setelah berbicara, Li Bingrui pergi dengan wajah datar dan ekspresi kaku. Di belakangnya, Lian ragu sejenak sebelum segera mengejarnya. Di antara sekelompok orang ini, satu-satunya yang bisa membuat Li Bingrui bahagia mungkin adalah gadis kecil ini. Sang dokter peri kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan tersenyum ketika melihat adegan di antara keduanya. Dia kurang lebih telah mendengar tentang apa yang terjadi antara Li Bingrui dan Shoyan. "Mari kita melakukan perjalanan kembali ke wilayah barat dalam beberapa hari." Tiba-tiba, Shoyan berbicara kepada dokter peri kecil yang sedang merapikan cangkir teh. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh halusnya langsung membeku. Bahkan gerakan tangannya melambat sejenak dan dia hampir menjatuhkan cangkir teh itu. Sosok Leng Bingshuang tanpa sadar muncul di benaknya. Ekspresi rumit melintas di matanya yang indah. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa suara, dengan cepat merapikan peralatan teh dan pergi sendiri. Ketika Baiwa mengantarkan dokter peri kecil pergi dan kembali, dia langsung melihat air mata di mata dokter peri kecil yang cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah ragu sejenak, dia melangkah maju. Setelah itu, Shoyan menceritakan semua rencananya kepada Beihua. Ketika mendengar bahwa Shoyan ingin kembali ke wilayah barat, Beihua akhirnya mengerti mengapa dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi seperti itu. Shoyan juga menceritakan kepadanya tentang rencananya untuk pergi ke wilayah tengah. Beihua tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Xiaoshuan telah dibawa kembali ke wilayah tengah untuk waktu yang lama. Sekarang, kultivasi Shoyan telah melonjak. Sudah waktunya untuk mencarinya. Selain itu, setelah masalah dengan istana hantu ini, mereka mengerti bahwa mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk dapat bertahan hidup dengan aman di tangan para hantu itu. Di wilayah tengah tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik mereka. Dibandingkan dengan batas benua, wilayah tengah adalah tempat yang benar-benar ramai di benua ini. Hanya di sanalah kekuatan Shoyan dapat benar-benar meningkat. Setelah sekian lama berlalu, Shoyan menjadi satu-satunya orang yang tersisa di halaman. Baru pada saat itulah pikirannya teringat pada hal lain. Selain diselamatkan oleh Su Hao dan ahli misterius itu, hal lain yang menyebabkan Shoyan khawatir adalah bahwa ahli misterius yang telah memberinya origin Ki telah mengekstraksi sekumpulan api tak kasat mata dari tubuhnya. Shoyan mulai menanggapi masalah ini dengan serius setelah mengetahuinya. Orang yang telah campur tangan itu, bagaimanapun juga ada seorang ahli yang tidak dikenal. Begitu ahli itu ingin melakukan sesuatu padanya, kemungkinan besar itu akan memiliki efek yang tidak dapat diubah pada masa depannya. Namun, setelah pemeriksaan cermat Shoyan, ia akhirnya menemukan bahwa api yang telah ditarik itu secara mengejutkan adalah api hati yang jatuh yang telah ditelannya di masa lalu. Shoyan tanpa sadar menjadi terkejut saat menyadari hal ini. Secara logika, Fallen Her Flame saat ini hanya setara dengan sekumpulan benih api. Jika demikian, mengapa pihak lain bersusah payah mengeluarkan sekumpulan benih api? Meskipun Shoyan terkejut dalam hatinya, dia tidak menyadari alasan pasti di balik ini. Jika dia ingin menyelidiki lebih lanjut, kemungkinan besar dia harus pergi ke wilayah tengah di masa mendatang untuk mendapatkan jawaban. Bagaimanapun, ahli misterius itu adalah anggota sekte awan abadi di wilayah tengah. Keesokan harinya, Shoyan secara pribadi pergi menemui leluhur Fentian. "Oh, kamu ingin pergi ke wilayah tengah secepat ini?" Leluhur Fentian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar rencana Shoyan. Beberapa kekhawatiran muncul di mata tuanya. Wilayah tengah berbeda dari tempat lain. Dibandingkan dengan perbatasan benua, wilayah tengah jauh lebih kuat, namun itu juga jauh lebih berbahaya. Bagaimanapun, sekte kuil hantu terletak di sana. Begitu Shoyan pergi ke sana, bahayanya akan besar. Shoyan tertawa pelan saat melihat ekspresi yang terungkap di wajah leluhur Fentian. Dia berkata, "Leluhurku sudah dibawa pergi selama 3 tahun. Aku tidak bisa untuk tidak khawatir. Lagi pula, aku harus menghadapi istana hantu cepat atau lambat. Daripada tinggal di sini dan menunggunya menangkapku, lebih baik aku pergi ke wilayah tengah dan menjelajah. Dengan kekuatan yang cukup, mereka tentu tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Setelah mendengar kata-kata ini, leluhur Fentian terdiam. Karena Shoyan sudah memutuskan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendoakannya. Setelah kejadian ini, Shoyan mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu. Tak lama kemudian, atas permintaan Shoyan yang sungguh-sungguh, ia memperoleh setetes sumsum susu tubuh inti dari leluhur Fentian.
Tetesan ini disiapkan untuk Long Bingshuang. Meskipun tubuh yin ekstrim Long Bingshuang sudah terkendali, kekuatan sejatinya belum dilepaskan. Ini mungkin karena kultivasinya, atau mungkin karena alasan lain. Namun, tidak peduli apapun, kali ini, Shen berencana untuk menggunakan sumsum susu inti untuk membantu Long Bingshuang sepenuhnya, melepaskan kekuatan tubuh yin ekstrimnya. Pada saat itu, kekuatan pasti akan meningkat pesat. Shen tidak berencana membiarkan Long Bingshuang mengikutinya ke wilayah tengah. Jadi sebelum ini, ia perlu memastikan bahwa Long Bingshuang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sumsum susu tubuh inti adalah pilihan terbaik. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.